Sunan Derajat merupakan salah satu sunan dalam jajaran Wali Songo. Ayahnya adalah Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati yang merupakan putri dari Arya Teja. Sunan Derajat ini merupakan adik bungsu dari Sunan Bonang. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampel Denta dan wafat di tahun 1522 Masehi di Paciran, Lamongan. Sunan Derajat dikenal dengan jiwa sosialnya dan ajarannya untuk selalu membantu sesama. Sejak kecil beliau sangat cerdas sehingga mudah menyerap ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh ayahnya. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Syarifuddin atau Raden Qasim. Panggilan Sunan Derajat diberikan karena awalnya beliau memulai dakwah di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Awalnya desa ini sangat gersang dan masyarakatnya dikatakan sangat miskin. Lalu Sunan Derajat menjadikan daerah tersebut subur dan makmur. Di Desa Derajat inilah Sunan Derajat mendirikan sebuah pesantren bernama Dalem Duhur. Lahan untuk membangun pesantren diberikan oleh Kerajaan Demak untuk memudahkan Sunan Derajat dalam menyebarkan ajaran Islam di daerah tersebut. Hubungannya beliau dengan Raden Patah yang merupakan Sultan Demak sangat baik. Sunan Derajat diberikan sebuah gelar bernama Sunan Mayang Madu. Gelar ini diberikan juga karena Sunan Derajat dianggap mampu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut dan membimbing masyarakat sehingga kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik. Sunan Derajat dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai pribadi yang sangat memperhatikan keadaan sosial di lingkungannya. Beliau selalu memperhatikan nasib kaum fakir miskin dan mengusahakan kesejahteraan sosial bagi mereka. Sunan Derajat mengajarkan cara bertanam, berdagang, serta keterampilan lainnya. Di antaranya seperti membangun rumah, membangun alat untuk memikul barang dagangan, dan masih banyak lagi. Barulah setelah kehidupan kaum fakir miskin tersebut sudah mulai membaik, beliau mengajarkan ajaran Islam kepada mereka secara pelan-pelan. Dengan begitu beliau sudah membangun kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sehingga lebih mudah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang tersebut. Ajaran Islam yang diajarkan kepada masyarakat setempat adalah etos kerja keras, empati yang diwujudkan lewat sifat sesama, gotong royong, solidaritas sosial, hingga selalu membantu untuk mengetaskan kemiskinan yang ada di lingkungan sekitar. Berkat usahanya ini, selain mendapatkan gelar sebagai Sunan Mayang Madu, Sunan Derajat juga mendapat kewenangan dari Kerajaan Demak untuk mengatur wilayahnya sendiri sehingga beliau mempunyai otonomi khusus. Jika ayahnya memiliki ajaran Mohlimo, Sunan Derajat memiliki ajaran Catur Piwulang. Ada 4 hal yang diajarkan oleh Sunan Derajat, yaitu paring tekan marangkang kulonyon lan wuto, yang artinya berikan tongkat kepada orang yang berjalan di jalan licin dan buta. Paring pangan marangkang keliren, berikanlah kepada orang yang kelaparan. Paring sandang marangkang kawudan, yang artinya adalah berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Paring payung marangkang kodanan, yang artinya adalah berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Dari keempat ajaran tersebut, tentu saja kita bisa melihat kalau ajaran Sunan Derajat ini cenderung mengajarkan untuk selalu membantu dan menolong sesama. Tak hanya ajaran Catur Piwulang yang diajarkan oleh Sunan Derajat, tetapi juga ada ajaran Pepaili Pitu yang juga beliau ajarkan.
Ajarkan Pepelu itu adalah filosofi Sunan Derajat yang dijadikan sebagai pijakan dalam kehidupan sehari-hari. Membangun resep biasaning sesama yang memiliki arti membangun senang orang lain. Jroning suku kudu eling lan waspada. Di dalam suasana riang kita tetap harus selalu ingat kepada Tuhan dan bersikap waspada. Laksmitaning subrata tan nyipta marang paring bayaning lampah. Kalau dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita yang luhur, kita harus tenang, kita harus pantang menyerah dan jangan menghiraukan halangan serta rintangan yang ada. Meper hadaning pacat dria, yang artinya kita harus selalu menekan hawa nafsu duniawi. Heneng, hening, henung, yang memiliki arti dalam diam akan capai keheningan dan dalam hening akan dicapai jalan kebebasan. Mulia guna panca waktu, yang artinya adalah suatu kebahagiaan lahir batin yang hanya bisa dicapai dengan sholat 5 waktu. Menehana teken marang wong kang wutan, menehana marang wong kang luwe, menehana busana marang wong kang buda, menehana nyingup marang wong kang kodana. Memberi tongkat kepada orang buta, memberi makan kepada orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, dan memberi tempat berteduh untuk orang yang kehujanan. Pada poin ke-7, ajaran catur piwulang dimaksudkan untuk melengkapi ajaran Pepelu Pitu. Ajaran Pepelu Pitu ini bisa kita jumpai tertera di anak tangga yang ada di tataran kompleks makam Sunan Derajat. Tak jauh berbeda dengan sang kakak, rupanya Sunan Derajat juga memiliki jalur berdakwah melalui seni dan budaya. Sunan Derajat ini ternyata mahir dalam mengubah tembang dan lagu. Salah satu tembang ternama yang digubahnya adalah Macapat Pangkur, yang liriknya berisi tentang cara menyampaikan ajaran kehidupan kepada masyarakat. Tembang ini memberikan gambaran bahwa manusia memiliki saat-saat di mana mereka akan mundur dari kehidupan duniawi dan beralih ke kehidupan rohani atau spiritual. Di dalamnya juga terdapat artian kalau manusia harus menyingkirkan hawa nafsu duniawi yang bisa menggerogoti jiwa manusia. Selain dengan mengubah tembang, Sunan Derajat juga sesekali mementaskan pertunjukan wayang sebagai salah satu sarana berdakwahnya.